Boleh lebo kita nusa. Salam, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Jemaat Hotel Sultan. Kita akan menyaksikan sekilas video Injil masuk ke tanah timur. Injil masuk ke Nusa Tenggara Timur, NTT, melalui dua jalur utama, Katolik dibawa oleh Portugis dan Protestan dibawa oleh Belanda. Misi Katolik dimulai pada pertengahan abad ke-16 oleh misionaris Dominikan di Pulau Solor, kemudian meluas ke Flores dan Timor. Dominasi misi Belanda, misi Protestan di NTT semakin kuat setelah tahun 1860-an dengan dukungan dari Sending Belanda. Pelayanan dikuatkan dengan pembentukan Perhimpunan Kristen di Kupang yang kemudian meluas ke Rote, Sabu, dan wilayah lainnya. Hingga tahun 1899, jumlah orang Kristen di daerah tersebut sudah mencapai sekitar 15.000 jiwa. Untuk memperluas penyebaran, sekolah pendeta pribumi didirikan di Ba, Rote pada tahun 1902. Tokoh penting seperti Peter Middlecock menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Dawan dan Timor pada tahun 1922 yang sangat membantu pemberitaan Injil yang lebih kontekstual dan mudah diakses oleh masyarakat setempat. Jumlah umat Kristen terus meningkat. Di Pulau Timor mencapai 57.000 jiwa pada tahun 1938 dan terus bertambah di Rote dan Sabu. Tonggak sejarah penting terjadi pada 31 Oktober tahun 1947 dengan berdirinya Gereja Masehi Injili di Timur GMET yang merupakan hasil penggabungan berbagai gereja sending dan menjadi gereja yang dipimpin oleh anak bangsa sendiri. Salam, saudara-saudara yang terkasih, Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi dan selamat datang di Gereja Hotel Sultan. Kami sampaikan kepada jemaat bahwa ibadah Minggu hari ini, tanggal 24 Agustus 2025, menggunakan budaya NTT dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dani Roberto Putale, MPD, dari Bimas Kristen Kementerian Republik Indonesia. Demikian kami sampaikan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan hormat, seraya menaikkan syukur dan pujian bagi kemuliaan namanya. Untuk itu mari kita berdiri dan menyanyi Lais Mereka.
karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Tema untuk ibadah minggu saat ini, keadilan berlandaskan belas kasihan Allah. Doa pengakuan dosa. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar dan akan pelanggaran kami, dan senantiasa bertumbuh dengan dosa kami. Jadikanlah kami tahir ya Allah, dan baharulah batin kami dengan roh yang teduh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Amin. Tentang tanganmu yang hina
dari usaha yang mengambil dari kitab Mazmur pasal 71 ayat 23 ayat yang ketiga. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilanmu, arahkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu perlindungan, tempat aku boleh datang setiap waktu. Engkau memang telah memutuskan untuk menyelamatkan, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahanan. Mari kita berdiri. Sama-sama kita mendengarkan dan ayat petunjuk hidup baru yang terambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 28 dan 29 yang menyatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan.
semuanya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang berkati Tuhan, kita akan masuk dalam bacaan firman. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kalaupun keluarga besar NTT boleh berkumandang dalam pujian untuk Tuhan Yesus Malole, itu berarti Yesus baik sekali, Yesus sungguh baik dan Yesus teramat baik. Dan itu kami imani sampai detik ini. Karena kebaikan Yesus yang luar biasa bagi kami boleh berjumpa dalam ibadah minggu nuansa budaya yang saat ini kami pakai dalam ibadah minggu dari NTT. Inilah kami dengan segala kehidupan kami, dan kami percaya biar sukacita tetap mewarnai kehidupan jemaat dan gereja kami. Dan karena kami berpikir kami bukan ada dalam satu suku, tapi kami beragam suku, dan begitu indah ketika jemaat ini berkumpul dan berbagi sudut pandang budaya mereka, dan biarlah kita menjadi satu untuk kami bisa ada menyatukan hati dan pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan lebih baik. Dan kami percaya buka hati pikiran kami, tenangkan dengan Roh Kudus, biarlah kami semua fokus kepada Tuhan supaya firman yang kami baca, kami dengar dan kami renungkan. Kami percaya sungguh Bapa, kami haus akan firman Tuhan, kami haus akan suara-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu, biarlah dalam bentuk bahasa yang paling sederhana, nantinya ketika keluar dari rumah-Mu yang kudus, pribadi melepas pribadi yang berkomitmen untuk siap menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang hidup, Yesus Malole. Amin. Pembacaan firman terambil dari Lukas pasal 13. Lukas pasal 13 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Lukas pasal 13 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Kita akan baca firman ini secara responsorial. Saya membaca ayat yang genap dan Bapak Ibu membaca ayatnya yang ganjil. Lukas pasal 13 ayat 10 hingga 17. Dalam perikop menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, engkau telah bebas dari penyakit." Namun kepala rumah ibadat marah karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang tuanya, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada hari-hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Perempuan ini keturunan Abraham dan sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah ia harus dilepaskan dari ikatan itu pada hari Sabat? Demikianlah firman Tuhan. Berbagai setiap orang benar dan mau memperlakukan firman-Nya dalam setiap hidup dan kehidupan. Haleluya. Shalom. Shalom.
siang baik, kalau malam baik, subuh baik. Baik artinya baik sekali. Iya, saya coba cari tahu, soalnya orang NTT Kupang itu banyak bahasa. Salah satunya kalau bilang baik itu salam pagi, bahasa Hello asli Pulau Selau. Saya cari tahu lagi, Ostelamai itu bahasa Rote, artinya kamu sudah datang. Selamat pagi Ama, Ina, kakak, adik, itu sama. Ama bapak, Ina, ibu, kakak, adik, itu sudah hal yang biasa. Saya teringat lagu dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke Talaut, Indonesia tanah airku. Makanannya apa? Dari Sabang sampai Merauke, makanan yang tidak pernah tidak ada pasti ada. Yakni apa? Indomie selera. Apapun makanannya, minumannya tetap yes. Itu dirasi. Jadi mau cari makanan yang paling instan di mana saja, sampai di pelosok pedalaman NTT, Papua, Ambon, tetap ada Indomie, itu pasti ada. Dan itulah Indonesia. Nah, Jumat ini berkata Tuhan, hari ini firman ini sangat luar biasa. Saya tidak tahu firman ini kenapa dapat di pas pilihan saya. Temanya bagus, keadilan berdasarkan belas kasihan Allah. Saya buka dalam sebuah cerita kecil. Ada seorang anak kecil bernama Riko. Ia tinggal di sebuah desa yang sangat miskin. Suatu hari karena lapar, dia tidak punya uang. Riko mencuri sepotong roti dari warung. Pemilik warung menangkapnya dan membawanya ke pengadilan. Menurut hukum, Riko bersalah dan harus membayar denda. Tetapi hakim yang bijaksana dia berkata begini, benar, hukum harus ditegakkan. Anak ini bersalah, tapi ia mencuri karena lapar, bukan karena jahat. Maka aku sendiri yang akan membayar denda. Lalu hakim itu dia menambahkan, tetapi kita semua pun bersalah karena membiarkan seorang anak kelaparan di tengah kita. Sang hakim dia pun mengedarkan topi. Dia meminta setiap orang hadir pada saat itu menyumbang untuk keluarga Riko. Dan pada hari itu bukan hanya Riko yang kenyang, tapi seluruh desa belajar bahwa keadilan tanpa belas kasihan adalah kejam, dan belas kasihan tanpa keadilan adalah lemah. Boleh next? Saya pakai sebuah kalimat ini. Cuma dari berkata Tuhan, hari ini keadaan Indonesia baik-baik saja. Tapi berita yang kita dengar selalu kurang baik. 3 hari lalu, saya tidak tahu Bapak Ibu tahu tidak, tapi saya tahu kasih tahu. Scroll. Ini saya cari tahu. Ingat ketika balita tewas karena cacingan di Sukabumi, KDM dia marah. Dia menegur sang bupati Sukabumi. Dia diberi sanksi tentang stok untuk bantuan desa. Karena apa? Dia berkata, saya tunda bantuan desa karena desanya tidak mampu urusin warganya. Saya coba cari di berita Tribun News. Saya coba dengar kata-katanya. Bilangnya apa? Betapa kita gagal dan betapa kita lalai. Kenapa? Perangkat birokrasi yang tersusun rapi sampai tingkat RT ternyata tidak bisa membangun empati. Kenapa? Karena manusia tidak terbangun dalam nalar dan merasa. Semua orang bicara tentang anggaran, semua orang bicara tentang
Bapak Ibu sudah ke wilayah timur, sekali-sekali lagi main ke timur. Mainlah ke pedalaman NTT, Papua, Maluku, mainlah. Artinya Bapak Ibu dan saya gagal melakukan amanah dari Allah. Kenapa? Semua sudah hampir mati rasa, tidak punya empati, tidak punya simpati, tidak punya bela rasa, tidak punya hati. Saya tidak tahu firman ini kenapa pas ya. Rasa kepedulian terhadap sesama sudah mulai terkikis. Mungkin masih banyak kasus-kasus lain yang serupa terjadi, tapi mungkin tidak diekspos. Sekarang kasus terjadi sedikit, wah, netizen dia lebih heboh, Bapak Ibu. Dia lebih heboh. Masalah keadilan tanpa belas kasihan adalah kejam, dan belas kasihan tanpa keadilan adalah lemah. Kenapa saya tadi bilang Indonesia dalam keadaan baik-baik saja, tetapi berita yang muncul selalu kurang baik. Masalah tunjangan, entah itu masalah AI atau bukan, tentang bahwa guru adalah beban. Masalah apa lagi? Masalah ijazah, masalah apa lagi? Masalah royalty, masalah apa lagi? Pemerasan, masalah apa lagi? Banyak. Untuk berita selalu cuma masalah. Mau bilang rajin gereja, rajin loh. Mau bilang jadi majelis loh. Tapi masih suka punya orang, tapi masih ingin punya orang. Saya kalau bawa dalam sebuah lagu pasti bilang, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. 80 tahun Bapak Ibu dan saya ada di dalam. Mungkin ada yang berteriak Tuhan tolong pulihkan, mungkin ada yang berdoa Bapak pulihkan. Karena apa? Dia mengalami, dia melihat apa yang terjadi pada saat kita. Dan inilah yang terjadi, dan kita akan melihat ketika Yesus melakukan di dalam Lukas pasal 13 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Boleh next? Aturan secara umum saya cari di KBBI, ketentuan atau pedoman yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia agar kehidupan berjalan tertib, adil dan baik. Aturan bisa datang dari pemerintah, masyarakat, adat, bahkan juga keluarga. Saya percaya itu. Kalau tidak ada aturan, gereja rusak. Kalau tidak ada aturan, anak-anak rusak. Kalau tidak ada aturan dari pemerintah, rusak. Tapi dalam iman Kristen, aturan sejati berakar pada firman Allah. Saya akan masuk 119 ayat 105 berkata, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Artinya, aturan dalam iman Kristen bukan sekedar larangan atau kewajiban, tetapi tuntutan agar manusia hidup sesuai kehendak Allah. Saya tegaskan di sini.
masih bisa. Dia tidak puas dengan gaji yang 10 juta. Ini akan terjadi dalam kehidupan Bapak dan saya. Lingkungan sekitar kita selalu ada hal ini. Makanya kalau di film-filmnya dulu, kalau dalam gerakan sekolah minggu itu kan ada yang pakai baju hitam, ada yang pakai baju putih. Dia dulu bingung itu mau yang mana, mau ikut orang ambil itu atau jangan. Nanti kalau saya ambil gimana ya? Nanti kalau saya tidak ambil gimana ya? Hitam bilang apa? Ambil aja, biru. Putih bilang apa? Jangan, nggak boleh. Ingat Tuhan. Itu dilema antara Bapak dan saya. Yesus suruh mengasihi. Tahu ya, ada jemaat susah, sombong, mau bantu yang gereja A, gereja B, gereja C. Ada dalam lingkup jemaat loh, jaga udara yatim teriak loh. Tapi yang gereja sana susah, oh kita bantu yang sana. Bukan berarti saya orang Bapak itu nggak boleh bantu gereja A, gereja B. Tapi ketika kita internal gereja ini sudah sangat baik, ya kita bisa keluar. Aturan dalam Alkitab kita mengenal hukum Taurat 10 perintah. Bapak Ibu udah hafal. Salah satunya juga tentang hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu bla bla bla, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini hukum aturan Bapak Ibu dan saya punya. Nah, jemaat yang berkali ini dalam firman ini saya ingin menampilkan dua sudut pandang yang sangat berbeda tentang keadilan. Saya coba cari tahu. Di satu sisi ada kepala rumah ibadat yang mewakili keadilan yang kaku berdasarkan aturan dan tradisi. Baginya hari Sabat adalah hari istirahat total dan menyembuhkan orang, meskipun itu tindakan baik, adalah sebuah pekerjaan yang melanggar aturan. Keadilan modern ini seringkali berfokus pada hukum yang tertulis dan mengabaikan situasi manusia yang sebenarnya, karena ia melihat peraturan lebih penting daripada manusia yang menderita di hadapannya. Namun di sisi lain, Yesus yang mewakili keadilan yang berbelas kasihan, ketika ia melihat perempuan bungkuk itu, ia tidak berpikir tentang aturan Sabat. Ia melihat seorang manusia yang menderita selama 18 tahun. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Baginya kebutuhan manusia dan kasih Tuhan jauh lebih penting daripada aturan. Yesus melanggar tradisi bukan karena ia ingin melanggarnya, tetapi karena kasih yang mendorongnya untuk membebaskan perempuan ini dari penderitaan. Sama dengan cerita yang tadi saya beri, hakim yang biasa. Itu tahu dia salah, tapi dia mencuri bukan karena selalu melakukan kejahatan, cuma karena boleh next. Bayangkan Bapak Ibu, ada seorang ibu atau seorang perempuan yang sudah 18 tahun berjalan dengan tubuh membungkuk, tidak bisa menegakkan kepalanya. Kalau dia lewat di hadapan Bapak Ibu dan saya, mungkin banyak hal yang berkata antara Bapak Ibu dan saya. Mungkin bahasa-bahasanya, kasihan ya, keluarga A, kenapa melihat ibunya udah 15 tahun begitu terus? Yang satu kan kepo, tapi kenapa ya? Mungkin dari lahir ya, atau oh ini pasti ada dosanya, wah pasti. Kepo lebih besar daripada kasihannya. Oh iya, ini pasti itu sama orang tuanya kali itu, sampai anak-anaknya juga. Tuhan, apalagi orang tuanya kayak begitu, lihat tuh ya, sudah gitu ekspresinya lagi. Banyak.
ya Pak. Mungkin orang-orang semua sudah bicara tentang kita sabar ya Pak. Mungkin. Tapi pada hari ini dia bertemu dengan Yesus di rumah ibadah. Dan Yesus menyembuhkan. Dan Yesus bukan omdo, Yesus bukan nama, tapi Yesus melakukan hal itu. Dan kisah ini bukan sekedar tentang kesembuhan fisik, tetapi tentang sebuah keadilan Allah yang penuh dengan belas kasihan. Yesus menunjukkan bahwa keadilan Allah bukan soal aturan kamu, tapi soal pemulihan hidup manusia. Saya ingat Martin Luther King, seorang keadilan dari Amerika, dia bilang, keadilan di mana-mana dimulai dari keadilan bagi satu orang. Saya ulang lagi, keadilan di mana-mana dimulai dari keadilan satu orang. Yesus memulihkan satu orang perempuan ini, tapi dampaknya adalah seluruh jemaat belajar arti keadilan Allah. Yesus melihat perempuan yang sudah 18 tahun menderita, hukum Sabat melarang bekerja, tapi Yesus justru menyembuhkan dia pada hari Sabat karena belas kasihan Allah lebih tinggi daripada aturan manusia. Coba dia berkata, boleh next. Saya melihat ayat. Boleh next. Ya. Ayat 10 sampai 11 saya ringkas perempuan yang menderita 8 waktu yang singkat. Saya dan Bapak Ibu sakit saja, atau Bapak Ibu dan saya punya keluarga sakit baru jalan 1 tahun saja sudah tak malas doa, malas ke gereja, malas lebih dengar yang pergi yang di sana tuh di mana turun-turun belokan Manggarai sebelah kiri pohon mangga besar, nah di situ siapa? Wah itu orangnya bagus, bukan? Kenapa? Karena dia cuma bisa lebih abrak-abrak. Itu bagus. Lalu saya pergi ke situ, sehari seminggu sakit lagi. Wah pergi yang di mana? Di Bogor, di mana? Keluar tol belok kiri, turun sedikit, ada lingkungan, turun lagi. Nah, di situ lebih bagus. Kenapa? Wah di situ hitungan jam, bisa lebih abrak-abrak. Sudah di sini. Yesus tidak pakai itu. Secara sosial dia mungkin dianggap tidak sempurna, disingkirkan. Secara rohani pada zaman itu penyakit sering dianggap akibat dosa. Jadi bisa saja dia dipandang perempuan berdosa. Tapi ayat ini menggambarkan orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tersisihkan. Allah tidak melupakan mereka karena keadilan Allah adalah memperhatikan mereka yang dilupakan dulu. Tadi saya bilang, sekali-sekali lah nggak usah healing kalau negeri Bapak. Healing lah lumayan di daerah-daerah timur. Ya, kalau seminggu Bapak Ibu bisa bertahan super ke daerah-daerah pedalaman lah. Apalagi kalau kayak saya juga bertahun-tahun, yang situasi kondisi bukan karena tugas tanggung jawab, karena ya udah lebih banyak tugas tanggung jawab enggak. Sampai tempat itu bayangkan Bapak Ibu 1 hari saja. Tuhan kalau bisa dia berputar cepat, kalau bisa cepat. Dengan situasi kondisi yang cuma lihat pagi-pagi, malah cuma dengar air, subuh-subuh cuma bilang, perang ini pasti perang ini, perang lagi. Suatu hari ada seekor anak kecil, seekor anak kecil yang kakinya terjebak di pagar. Ia mengeong keras, tapi banyak orang lewat tidak peduli. Ada yang bilang biasa, kucing aja biarin aja. Ada yang bilang ya karena kita sibuk, udahlah biarin aja. Tapi ada seorang anak kecil lewat, dia berhenti, lalu dengan hati-hati melepaskan kaki kucing itu. Meskipun tangannya sedikit tergores, ia tetap menolong. Kucing itu akhirnya bebas dan berlari dengan gembira. Artinya hal yang pertama
di ayat ini, pesan singkat. Banyak orang memilih menutup mata dengan alasan sibuk atau ada aturan, tapi hati yang penuh belas kasihan tidak tahan melihat penderitaan, pasti dia akan ngomong. Next, hal yang kedua ayat 12 dan 13. Saya pakai kalimat Yesus menyembuhkan, Yesus memanggil dan menyembuhkan. Yesus bilang, "Hai penyakitmu telah sembuh." Lalu Yesus menumpangkan tangannya dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Hal yang saya catat sini, yang pertama, Yesus melihat perempuan itu, artinya dia peka terhadap orang kecil. Ya kan di rumah ibadah lalu beribadah dan sebagainya. Orang kecil itu biasa dari apa? Itu cuma baru. Di mana? Di wilayah lama. Kerja di mana? Dia kan itu di barat itu. Itu cuma baru ya dia di wilayah 7. Di mana pejabat? Oh ya. Besok kita pelayanan. Ini realita. Yesus memanggil, artinya Yesus memberikan tempat dan perhatian bagi perempuan ini. Dan ketika dia melihat dia memanggil, apa dia lakukan? Dia menyembuhkan bukan hanya tubuhnya, tetapi martabatnya dipulihkan. Artinya hal yang dicatat, belas kasihan Allah tidak menunggu aturan dan syarat, tapi belas kasihan itu aktif dari Bapak Ibu dan saya untuk memulihkan dan memberi hidup. Hal yang ketiga, next ayat 14 dan 16. Terjadi pertentangan dengan pemimpin rumah ibadat yang tadi sudah saya katakan. Artinya pemimpin rumah ibadat yang marah kepada Yesus kenapa menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tetapi jawaban Yesus kepada kepala rumah ibadat sangat menohok. Ia menggunakan analogi yang mudah dipahami. Bukankah setiap hari di antara melepaskan lembunya atau keledainya dari palungan pada hari Sabat? Yesus menunjukkan kemunafikan mereka. Mereka rela melanggar aturan Sabat demi hewan peliharaan mereka, tetapi menolak belas kasihan sesama manusia. Ini yang sering terjadi. Karena memiliki keluarga, sahabat dekat, sahabat baik, suka menolong dan sebagainya, walaupun dalam keadaan salah dia bisa loloskan. Seorang ibu yang nyata-nyata. Cerita tentang Bunda Teresa, ia tidak hanya mengajar tentang kasih, tetapi ia hidup dalam kasih. Ketika ia melihat orang sakit dan miskin di jalanan, ia tidak bertanya apa aturan untuk menolong mereka, tapi ia hanya bertindak, membersihkan luka mereka, memberikan mereka makan, dan memeluk mereka. Ingatlah Bapak Ibu dan saya tentang perempuan Samaria mereka. Tidak memandang suku agama, ras, golongan, tetapi tergerak oleh belas kasihan. Dan hal yang terakhir cuma jadi berkati Tuhan. Boleh next ayat yang ke-17. Semua orang bersuka cita atas segala perbuatan memuliakan apa yang dilakukan oleh Yesus. Artinya saat keadilan Allah dinyatakan melalui belas kasihan, hasilnya adalah sukacita dan pemulihan bersama. Ayat 17 nyata orang banyak bersukacita melihat mujizat ini. Dan ini perbedaan sikap. Orang yang hatinya keras pada aturan, dia lebih memilih hukum daripada manusia, tetapi Yesus selalu memilih memihak kepada kehidupan. Dan itu ada di antara Bapak Ibu dan saya. Karena itu cuma yang diberkati Tuhan lewat firman Tuhan ini, belas kasihan berdasar keadilan berdasarkan belas kasihan Allah untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal catatan. Next, dalam keluarga Bapak Ibu bisa lihat, jangan coba-coba memilih kasih di antara kehidupan anak-anak. Kalau anak di rumah ada 2, 3, saya selalu bilang, kalau dari ibadah bawa pulang kue, jangan selalu kasih kepada si bungsu. Kakak dan adik kakak nomor 2 tuh bisa jealous.
Wah, setiap hari mama kayak gini, mama kayak gini, selalu adik. Itu akan tertanam. Tapi ketika ada gue panggil bertiga sini, mama baru pulang ibadah dari gue satu bagian hari ya. Pelan. Percaya bahwa ibu akan tertanam mereka ketika mereka kelak dewasa merantau, mereka tahu arti adil. Hal yang simpel yang harus baru juga seperti itu. Dalam gereja boleh next. Jangan ada jemaat yang merasa tersisa hanya karena miskin, sakit, atau kurang pendidikan. Gereja tidak boleh berjumatan. Buatlah program-program masih banyak di sekitar gereja dan saya katakan. Mereka sebenarnya masih bisa bertanya, tolong kami. Biarlah gereja ini juga bisa berlaku lagi. Jadikanlah gereja ini menjadi tempat pemulihan, gereja yang aman, gereja yang nyaman, gereja yang tenang, gereja yang merasa bahwa ini rumah saya. Jangan jadikan gereja ini sebagai tempat menghakimi. Jangan jadikan gereja ini tempat untuk menjas. Jangan jadikan gereja ini tempat untuk gosip. Karena apa? Besok saya akan pergi ke gereja A, besok saya akan pergi ke gereja B, dan gereja yang lengser. Dan yang terakhir dalam kehidupan masyarakat kita sering melihat orang diperlakukan tidak adil karena status sosial dan ekonomi. Belas kasihan berarti berani membela yang lemah, tidak ingin menindas. Karena tadi saya bilang masih ada saudara-saudara kita di pelosok-pelosok sana. Kalau itu scroll, masih ada guru-guru yang kasihan honor, tidak dibayar-bayar, perjalanan jauh, anak-anak sekolah bawa genteng. Untuk apa? Kita mau bikin kamar mandi untuk Pak Guru, Ibu Guru, kasihan supaya kalau misalnya mau sesuatu tidak sampai di rumah jalan jauh kaki dan sebagainya. Masih ada masyarakat yang lemah, mereka punya hati belas kasih. Tinggal berbeda dari saya, dari 150 bilang bisa. Bapak saya beda yang 150 bisa. Ya keadilan ini yang terjadi dengan kehidupan masyarakat bangsa negara dan gereja. Bapak dan saya bisa membuka hati, mau dan tidak mau, yang menentukan setiap perjalanan kehidupan. Apakah saya siap berlaku dalam belas kasihan Allah di tengah-tengah dunia yang tidak adil, tapi berusaha untuk ada dalam sebuah keadilan Allah. Amin. Pada saat komisi pria dan mengenai kemudian
Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman Rasul dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Coba yang berkata Tuhan, mari kita mengambil Tuhan yang berdasarkan. Kami percaya sungguh, inilah sukacita kami dalam hari tangga yang ke-24 di dalam bulan kemerdekaan dan tidak terasa 80 tahun penyertaan Tuhan bagi bangsa kami, bahkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan gereja kami. Dan biarlah sukacita kami dalam ibadah minggu, dalam nuansa budaya NTT Kupang. Kami percaya sungguh Bapa, kami senang kami bisa belajar dari segala macam tradisi dan budaya orang Kupang NTT. Mereka bagian daripada kami, kami pun bagian daripada mereka. Karena gereja ini diajarkan untuk tetap bersatu, gereja ini tetap saling tolong-menolong. Gereja ini harus dipenuhi dengan berbelas kasihan tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, status apapun yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami disegarkan oleh firman Tuhan. Ketika keadilan yang berdasarkan belas kasihan Allah, segala sesuatu hidup dan kehidupan kami menggunakan aturan. Ada kebijakan-kebijakan yang mungkin dapat kami ambil yang tidak melanggar dan tidak merugikan, tapi berdasarkan cinta kasih Tuhan, hikmat Tuhan, kami percaya sungguh Bapa, kami harus bisa melakukan segala sesuatu. Kami harus bisa berpikir segala sesuatu yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu Bapa, biarlah dalam setiap kehidupan kami masih ada orang-orang yang berteriak, masih ada orang-orang yang sebenarnya membutuhkan belas kasihan kami. Biarlah gereja ini diajarkan dengan segala macam budaya, dengan segala macam karakter, dengan segala macam status sosial dan ekonomi. Gereja ini tidak saling membuang muka satu dengan yang lain, tapi gereja ini dengan program-programnya untuk tetap melihat sekalipun mereka yang terkecil, mereka yang tersingkirkan, mereka yang terpinggirkan, gereja ini tetap melakukan tugas tanggung jawab diakon yang harmonia dan koinonia. Dan biarlah gereja yang punya Tuhan ini selalu diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, salah satu gereja ini tetap kokoh, gereja ini tetap bisa berbagi dalam setiap kehidupan. Dalam bulan budaya ini Bapak, mereka melakukan ibadah dengan nuansa-nuansa budaya-budaya daerah. Dan inilah ciri khas kami. Dan kami bersyukur kami bisa mempelajari, mengenal budaya-budaya di daerah lain. Ini bukan kami membedakan, tetapi bagaimana dalam perbedaan itu kami tetap menyatukan hati kami, visi kami, misi kami gereja ini ke depan. Bahwa di dalam nama Yesus berkati seluruh kehidupan pelayan-pelayan Tuhan, baik pendeta jemaat, baik ketua majelis jemaat, bahkan seluruh kehidupan majelis jemaat, bahkan wadah-wadah pelayanan kategorial, komisi-komisi semuanya, bahkan seluruh kehidupan panitia-panitia yang ada di dalam jemaat, bahkan pekerja gereja, bahkan sekalipun penjaga rumah Tuhan, pastor, bahkan seluruh kehidupan kami yang tidak menyebutkan satu persatu. Tapi ketika kami yang boleh melibatkan di dalam tugas tanggung jawab pelayanan, Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai kami. Kalaupun kami yang tidak sempat mengambil bagian dalam tugas tanggung jawab pelayanan, tapi kami percaya, kami merasa bahwa kami punya gereja ini. Apapun yang diprogramkan, yang dirancang, diangkat dalam tugas tanggung jawab pelayanan tahun 2025 ini Bapak, sebagai jemaat kami menopang, kami mendukung, kami tetap
Dan jadikanlah gereja ini pun tidak membuat luka satu dengan yang lain, tetapi gereja ini tetap untuk memandang, gereja ini tetap untuk melihat, gereja ini tetap untuk memanggil, dan gereja ini tetap untuk menyembuhkan. Ketika apa yang telah dilakukan oleh Yesus kepada perempuan yang sakit 18 tahun lamanya. Bapa di dalam nama Yesus, berkati setiap kehidupan kami, mulai dari lingkup anak-anak dalam pendidikan, Tuhan memberkati anak-anak kami yang jauh daripada kami, gereja dan orang tua dan keluarga. Mereka ada di negara-negara orang, di negeri-negeri orang, di daerah lain, cuma karena terpisah demi studi masa depan mereka. Tuhan jaga, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan protek anak-anak kami. Mereka sudah tahu mana yang tidak baik dan mana yang baik. Yang baik mereka melakukan segala sesuatu untuk diberkati, yang tidak baik ampuni mereka Bapa, supaya mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak jauh, supaya mereka memohon kepada Tuhan ampuni mereka, supaya ketika apa yang mereka cita-citakan untuk masa depan mereka campur tangan Tuhan. Mereka tidak akan mempermalukan nama gereja, nama pribadi, nama orang tua, nama keluarga, nama Tuhan, tapi dari anak-anak kami Bapa. Semua yang mereka ikuti dalam pendidikan apapun, Tuhan mereka tidak akan berkata. Kami pertaruhkan semua kami yang sudah bekerja dengan setiap pekerjaan. Tuhan memberkati sebagai laki-laki gereja dewasa dengan setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami punya, apapun bentuk pekerjaan kami yang baik di mata Tuhan, Tuhan berkati. Dan kami percaya semua kami Tuhan sudah memberikan porsi berkat itu masing-masing. Ajar kami untuk tidak mencatut punya orang. Ajar kami untuk mensyukuri dengan segala berkat yang kami punya. Kalaupun secara hitung-hitungan kami mungkin yang kami peroleh ini sedikit, tapi kami percaya tiada mustahil bagi Tuhan. Ketika kami tahu bersyukur, kami tahu mengelola segala sesuatu berkat Tuhan, Tuhan akan melipat gandakan. Apa yang punya Tuhan berikan kepada Tuhan, apa yang punya Kaisar berikan kepada Kaisar. Selebihnya kami mempergunakan berkat itu untuk kehidupan dan kebutuhan keluarga keluarga kami. Dan berkati negara-negara yang super profesional sebagai ibu rumah tangga. Kami percaya juga, terkadang mungkin mereka menangis dalam kehidupan mereka. Mereka tidak akan melapor pada suami dan anak-anak, tapi bagaimana mereka bisa mengelola sebagai negara keluarga. Sekecil gaji kehidupan suami, sekecil berkat yang mungkin mereka dapati, tapi kami percaya bahwa Tuhan memberkati semua perempuan-perempuan dewasa, Tuhan memberkati semua ibu-ibu dalam jemaat ini, biar dengan keahlian mereka akan mempergunakan dan mengelola keuangan keluarga dengan sebaik mungkin. Jadi berkatnya seluruh kehidupan perempuan-perempuan yang luar biasa sebagai ibu yang tangguh di dalam tugas dan negara. Bapa di dalam nama Yesus, semua keluarga kami dalam jemaat ini dari yang pertama sampai dengan yang terakhir, dari komisi yang pertama sampai dengan komisi yang terakhir, dari wilayah yang pertama sampai dengan wilayah terakhir, Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai. Apapun pergumulan kami percaya Tuhan masuk, Tuhan tinggal, Tuhan menetap dengan setiap kehidupan pergumulan kami pertaruhkan. Dan pada waktunya Tuhan jawab untuk kasih dan kebenaran kami surga. Yang berulang tahun sepekan ke depan, Tuhan memberkati baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan juga menyertai dan memberkati dalam hidup dan kehidupan. Apapun yang mereka planingkan dalam usia baru, campur tangan Tuhan ada. Tak lupa kami bahwa setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang terbaring sakit dengan setiap penderitaan dan kesakitan yang mereka alami, apapun bentuk penyakit mereka yang dirawat di rumah mereka tinggal atau di rumah sakit, Tuhan berkati makanan, minuman, obat-obatan, tangan-tangan keluarga, tangan-tangan jemaat, tangan-tangan majelis, tangan-tangan yang sudah melakukan tugas tanggung jawab pelayanan, tangan-tangan tim medis yang sudah juga turun membantu, menopang, menolong dan sebagainya. Tangan-tangan kami yang belum sempat, tapi di dalam doa kami menyatukan Tuhan. Biarlah lewat bibir-bibirmu, Kau sembuhkan mereka, takdirkan mereka, pulihkan mereka, supaya ketika apa yang mereka alami dari hari lepas hari proses ada pemulihan total yang dinyatakan, dan syukur di jiwa masing-masing mereka kembalikan kepada Allah. Bapa di dalam nama Yesus, kami bawa setiap kehidupan kami yang boleh terlibat dalam ibadah saat ini, dalam ibadah nuansa budaya NKT. Tuhan memberkati kami semua, mengisi pujian, baik tim musik, baik pemandu lagu, bahkan majelis yang bertugas, bahkan tim multimedia, sound system, pastor, jemaat Tuhan yang boleh hadir. Kami tidak sebutkan satu persatu, tapi terima kasih Tuhan. Kekompakan, kerjasama, saling mendukung satu dengan yang lain, inilah ibadah kami yang kami persembahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan Allah Bapa di surga. Bapa di dalam nama Yesus, bangsa dan negara kami tidak lupa. Tuhan memberkati setiap pemimpin bangsa negara kami, Bapak Presiden, bahkan semua staf, bahkan seluruh kehidupan pemerintah mulai dari pusat, daerah, sekaligus jauh di pedalaman. Anak
anak-anak Tuhan yang terlibat dalam bantu-bantu pemerintahan. Keadaan Indonesia dalam baik-baik saja. Tapi ketika berita yang kami dengar selalu adanya mungkin kurang baik. Tapi kami percaya, jadikanlah kehidupan kami yang punya hati, yang punya telinga, yang punya mata, kami tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Supaya segala sesuatu, apapun situasi kondisi yang kami alami, kami tetap berkomitmen. Kami punya Tuhan. Berdoa kami kalau kami salah, ampuni kami Bapak kalau kami salah, dan biarlah kami jalan sesuai dengan kehendak. Bapak, di dalam nama Yesus, persekutuan gereja-gereja Indonesia dari Sabtu sampai Merauke kami juga pertaruhkan. Kami percaya medan kumpul kami berbeda, bahkan di dalamnya juga seluruh kehidupan BPBPO, bahkan jemaat kami pun kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati semua kami yang tetap ada, gereja yang tetap berdiri di dunia ini. Terkadang kami dilarang beribadah, terkadang kami dihanguskan untuk beribadah, terkadang kami diusir, dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lain. Tapi kami percaya Tuhan kuatkan setiap saudara-saudara kami yang kalaupun tidak bisa beribadah sama kami saat ini, karena situasi kondisi mereka yang terjepit dengan apa yang mereka alami saat ini. Tapi kami percaya walaupun di mana satu orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Tuhan ada. Tuhan yang sama dalam keadaan mereka, Tuhan yang sama kami sembah dalam keadaan kami saat ini. Karena itu Bapak, biarlah segala sesuatu yang kami lakukan, api Injil tidak pernah padam, api Injil selalu menyala, walaupun dalam situasi kondisi kami yang terjepit. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan gereja untuk tetap bertumbuh dan berkembang. Bapak, di dalam nama Yesus, inilah kami, segala hidup dan kehidupan kami, sepekan ke depan kami akan terkaya bagi Tuhan dalam tugas tanggung jawab aktivitas pekerjaan kami. Tuhan, terima kasih, biarlah segala sepekan ke depan berkat dan sukacita Tuhan berikan yang terbaik. Ampuni kami Bapa atas salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan kita dan kehendak. Dan tak lupa semua orang tua kami, oma, opa, opung guru, opung duri, semua kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Setiap mereka yang tetap menjadi pelindung mengayomi kami. Tuhan, terima kasih kalau orang tua kami masih ada dalam jemaat. Tuhan berkati mereka, walaupun secara fisik lemah, tetapi iman, pengharapan dan percaya lewat cinta kasih mereka punya luar biasa. Biarlah mereka berbagi bagi kami jemaat, terlebih khusus kepada anak-anak muda. Terima kasih Bapa di surga, bimbinglah kami dengan segala perintah doa permohonan dan siapa kami yang kami bawa bukan dengan nama lain, tapi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga tahu berbuat kesalahan kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari kejahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa besar untuk mendapatimu mempersembahkan hasil bumi. Jemaat dapat membeli hasil bumi secara sukarela setelah ibadah selesai, dan hasilnya akan didistribusikan untuk pembangunan gedung sekolah minggu. Terima kasih. Maita wakyo nona mokoko ita kei ita tunobotun malanyu lama tua. Marilah kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan memuji persembahan kepada-Nya. Menerima naskah Alkitab dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Eka
ini. Terima kasih karena selalu menjadi bagian dari kami. Tuhan, berkati persembahan yang kami berikan ini menjadi saluran berkat bagi gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat, silakan kembali. Boleh fanatisme lebih baik. Warga jemaat, Minggu 24 Agustus 2025. Pada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja Pedian Sita, kami atas nama majelis mengucapkan selamat beribadah. Kiranya damai sejahtera menjadi bagian kita dalam persekutuan ibadah saat ini. Pada jemaat yang memerlukan layanan pastoral dan keterangan lainnya dapat menghubungi sekretariat Pedian Sita setiap jam kerja hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 16. Ibadah minggu pertukaran pelayan firman minggu kelima BP Box DKI Minggu tanggal 31 Agustus 2025 jam 09 Gedung Gereja Pedian Sita. Dengan pelayan firman Ibu Pendeta Margaret Angloy STH dengan asal gereja Pokoma. Ibadah rumah tangga sektor A, B, dan C hari Kamis 28 Agustus 2025 jam 19.00. Sektor A warga P Sinaga dengan pelayan firman Diaken Gary Ferdinandus. Sektor B warga Yahya Rohaji dengan pelayan firman Diaken Tony Riko Sumatera. Sektor C warga Sarjono dengan pelayan firman Bapak Pendeta Usaha Matua Sitorus SSI. Hari Sabtu 30 Agustus 2025 ibadah ucapan syukur bertempat di keluarga Ibu Suter Sepuh Gedung Sola Gracia dengan pelayan firman Bapak Pendeta Sulaiman Siedia STH. Keluarga mengundang jemaat sektor A, komisi lansia, pendeta, dan majelis. Komisi kategorial, komisi pelayanan anak, Minggu 7 September 2025 jam 08.30 bertempat di ruang sekolah minggu. Komisi remaja, Minggu 7 September 2025 jam 09.30 bertempat di ruang sekolah minggu dengan pengajar Bapak Pendeta Charles Kirani. Pengumuman diberitahukan bahwa kartu diakonia tahun 2025 sudah dan sedang didistribusikan kepada seluruh jemaat. Apabila Anda mengembalikan, kartu diakonia dapat diserahkan pada komisi diakonia, majelis sektor, atau bisa diantar langsung ke sekretariat gereja setiap hari kerja Selasa hingga Sabtu jam 10 pagi hingga jam 16. Mohon perhatian dan dukungan dari seluruh jemaat. Pelajaran katekisasi hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 jam 19.00 bertempat di ruang sekolah minggu dengan mengajar Mona Pendeta Augita Gabriel Karigan SSI PL dengan materi pelajaran perjamuan kudus. Saldo bendahara Gereja Pedian Sita pertanggal 24 Agustus 2025 sebesar 35.083.641 rupiah. Saldo diakonia jemaat Pedian Sita pertanggal 24
sebesar Rp19.389.047. Saldo kotak pembangunan Gereja Depok TNI Center pertanggal 24 Agustus 2025 sebesar Rp37.078.000. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dani Roberto Itale PD yang telah melayani ibadah pada hari ini, dan kiranya Tuhan terus memberkati pelayan Bapak dan Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga Jadar Verdo Yodi Sibu Pagau, keluarga Ibu Agustianti Pangalibuan, keluarga Nixon Pangalibuan, keluarga Redhard Pangalibuan, keluarga Ibu Soraya Menalu, Ibu Pendeta Yusuf Patiapon, keluarga Ibu Sultan Sendiri, keluarga Bu Heri Stefanus Pires, dan MM atas persembahan syukur, perpuluhan diakonia, dan kepada jemaat yang telah memberikan persembahan ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada komunitas Nusa Tenggara Timur di Depok TNI Center yang telah menyediakan jamuan kasih pada hari ini. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Vokal Group Keluarga Besar Nusa Tenggara Timur, pada Vokal Group Komisi Pria, pemain musik, pemandu lagu, petugas multimedia, petugas sound system yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya layanan saudara tidak pernah sia-sia. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan penyebutan nama dalam nota jemaat ini, kami mohon maaf. Demikian nota jemaat ini dibacakan. Nota jemaat juga sudah dikirimkan ke grup WA jemaat dan komisi kategorial di Depok TNI Sumber. Dua bahasa Yesus kasih kita bahasa. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Coba kita berdiri. Ingatlah, keadilan tanpa belas kasihan akan membuat kita menutup mata pada orang yang menderita. Tapi kalau kita mau menolong dengan hati yang penuh kasih, kita sedang menghidupi keadilan Allah. Cuma dari berkat Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, berjalan dalam bersama-sama dengan kasih Tuhan dan dari terima
berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
kasih